Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang review of technology implementation strategy in company. Di sini kami memakai studi kasus Advotics. Perkenalkan, nama saya Erbina Bukan Gifari. Kemudian ada dua teman saya. Nama saya Adi Muhammad Tony. Dan saya Nugroho Wicaksono. Oke. Yang pertama, background atau introduction-nya. Yang pertama ada Advotics sebagai inovator dalam solusi berbasis teknologi untuk manajemen supply chain, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan efisiensi operasional, meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan, serta memperkuat interaksi dengan pelanggan. Tantangan ini muncul dari kompleksitas data yang besar dan terfragmentasi, serta kebutuhan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Nah, di sini teknologi dari solusi yang didapatkan dari Advotics ini, yang pertama yaitu ada Robotic Process Automation atau RPA, yang di sini untuk otomasi proses operasional yang rutin dan berulang. Dan kemudian ada AI dan Machine Learning untuk analisis data skala besar untuk dukungan pengambilan keputusan. Kemudian juga adanya IoT atau Internet of Things dalam pemantauan dan manajemen aset secara real time. Yang terakhir ada cloud computing, yang dimana infrastruktur yang fleksibel dan scalable untuk aplikasi dan penyimpanan data. Oke, untuk contohnya di sini dalam RPA itu otomasi proses pengisian formulir dan pelaporan. Contohnya dalam manajemen gudang, RPA digunakan untuk otomatis mengisi data pengiriman dan penerimaan barang ke dalam sistem manajemen gudang, meminimalisir kesalahan input manual dan mempercepat proses verifikasi. Yang kedua ada AI dan machine learning. Di sini melalui pengolahan data historis penjualan dan algoritma prediktif, platform mereka bisa memberikan rekomendasi tentang kapan harus restock data dan berapa banyak stok yang diperlukan, sehingga membantu klien untuk mengoptimalkan level inventaris mereka. Kemudian ada IoT, yang dimana berbagai sensor ditempatkan di sepanjang fasilitas gudang untuk mengumpulkan data real time tentang posisi barang, kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan, dan aktivitas pekerja. Data ini kemudian digunakan untuk meningkatkan pengaturan layout gudang dan memastikan keamanan produk. Dan yang terakhir ada cloud computing, yaitu platform Advotics berbasis cloud, memungkinkan integrasi antara vendor, distributor, dan pengecer dalam satu dashboard yang dapat diakses dari mana saja. Ini memungkinkan pemantauan real time atas inventaris dan pergerakan barang di seluruh rantai pasok. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana strategi teknologi yang digunakan pada Advotics. Yang pertama ada strategi ofensif, di mana Advotics itu aktif mengadopsi teknologi baru untuk mengungguli kompetitor dan memperluas pangsa pasarnya. Yang kedua, di strategi yang mereka gunakan yaitu sebagai pelopor sendiri. Advotics termasuk di antara perusahaan pertama yang mengimplementasikan teknologi IoT dalam solusi dari supply chain. Yang ketiga ada menggunakan differentiation, yaitu menggunakan teknologi AI untuk menyediakan analisis prediktif yang membantu klien dalam merencanakan dan mengoptimalkan inventaris. Di sini kami melakukan SWOT analisis terhadap apa yang dilakukan oleh Advotics, yaitu yang pertama dari strength-nya itu ada inovasi teknologi, integrasi dan automasi, kemitraan strategis, dan pengalaman pengguna yang unggul. Sedangkan kelemahannya adalah ada ketergantungan pada teknologi tertentu, sumber daya yang terbatas, dan kurangnya kesadaran merek di pasar global. Untuk peluangnya itu ada ekspansi pasar, solusi khusus industri, dan inisiatif ramah lingkungan. Untuk ancamannya sendiri ada persaingan ketat antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, terus juga ada regulasi yang berubah-ubah serta ketidakstabilan ekonomi yang ada di Indonesia.
Untuk pastel analisisnya ada 6, yaitu yang pertama untuk bidang politik, yaitu kebijakan perdagangan, yaitu perubahan kebijakan perdagangan internasional dan tarif dapat berdampak pada rantai pasokan global serta operasional dari Advotics. Kedua ada stabilitas politik, yaitu stabilitas politik di negara-negara operasi Advotics mempengaruhi kelancaran bisnis dan kepercayaan investor. Terakhir ada subsidi dan insentif, yaitu program pemerintah yang mendukung digitalisasi dan otomatisasi dapat membantu Advotics meningkatkan adopsi teknologinya. Yang kedua ada ekonomi, di mana yaitu yang pertama ada fluktuasi ekonomi, yaitu kondisi ekonomi global seperti resesi atau inflasi dapat mempengaruhi anggaran dan investasi pelanggan Advotics. Kedua ada ketersediaan modal untuk suku bunga dan akses pembiayaan mempengaruhi kemampuan Advotics untuk mengembangkan teknologi. Dan yang terakhir ada pertumbuhan teknologi, yaitu pertumbuhan sektor teknologi membuka peluang bagi Advotics untuk memperluas produk dan layanan. Terus yang ketiga ada sosial, yaitu poinnya juga ada 3, yaitu yang pertama privasi dan keamanan data, di mana kekhawatiran yang meningkat soal privasi dan keamanan data dapat mempengaruhi pengelolaan serta perlindungan data pelanggan oleh Advotics. Yang kedua ada perubahan demografi, yaitu di mana adanya pergeseran usia dan kepadatan populasi dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja dan target pasar solusi Advotics. Yang terakhir ada adopsi teknologi, yaitu tingkat penerimaan teknologi oleh masyarakat dan perusahaan menentukan kecepatan penerimaan solusi Advotics di pasar. Yang keempat ada teknologi, di mana poinnya juga ada 3, yaitu yang pertama inovasi cepat, yaitu perkembangan teknologi terutama AI dan machine learning membuka peluang bagi Advotics untuk mengembangkan solusi baru namun menuntut inovasi berkelanjutan. Yang kedua keamanan cyber, yaitu ancaman cyber yang meningkat membutuhkan investasi besar dalam keamanan teknologi informasi untuk melindungi data dan infrastruktur yang ada Advotics. Yang terakhir ada infrastruktur digital, yaitu ketersediaan infrastruktur digital yang bervariasi di tiap negara akan mempengaruhi efektivitas dari layanan Advotics itu sendiri. Yang kelima ada lingkungan, yang sama dengan ada 3 poin, yaitu poin pertama kebijakan lingkungan, di mana regulasi yang ketat terkait dengan keberlanjutan dan limbah elektronik dapat mempengaruhi operasional Advotics. Yang kedua ada perubahan iklim, di mana perubahan iklim dan bencana alam dapat mengganggu rantai pasokan yang juga berdampak pada operasi klien Advotics. Dan yang terakhir ada teknologi ramah lingkungan, di mana ada peluang untuk mengembangkan solusi yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi energi. Dan yang terakhir pada pasal analisis ini adalah hukum, poinnya pun juga ada 3. Poin pertama ada regulasi data, di mana peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data seperti GDPR di Eropa mempengaruhi cara Advotics mengelola dan memproses informasi. Yang kedua ada paten dan hak kekayaan intelektual, yaitu peraturan tentang paten dan hak cipta mempengaruhi inovasi dan kemampuan kompetitif Advotics. Terakhir ada standar industri, yaitu mana standar industri dan sertifikasi yang berkaitan dengan teknologi dan keamanan informasi menetapkan kerangka kerja untuk operasional Advotics. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Nugroho. Strategi formulasi dan implementasinya kami ada 2, yaitu visi dan misi teknologi, di mana kami menjadi pemimpin pasar dalam inovasi teknologi supply chain. Dan yang kedua yaitu prioritas inisiatif, yaitu fokus pada inisiatif yang memberikan dampak signifikan pada efisiensi dan kepuasan pelanggan. Kami memiliki implementasi strategi teknologi, yaitu roadmap teknologi rencana strategis yang menjabarkan langkah-langkah implementasi teknologi secara bertahap. Ini termasuk integrasi sistem, pelatihan pengguna, dan deployment. Roadmap ini dirancang untuk memastikan bahwa teknologi baru diintegrasikan dengan mulus dalam proses operasional yang ada dan dapat diterima serta dimanfaatkan secara efektif oleh semua pengguna terkait. 4 contoh implementasinya yaitu fase pertama yaitu integrasi IT untuk smart warehouse, fase kedua yaitu pelatihan pengguna, dan fase ketiga yaitu deployment AI untuk prediksi inventories. Untuk contoh implementasinya
Contoh konkretnya dalam kasus Aquatics yaitu perusahaan memiliki roadmap sebagai berikut. Change management, proses sistematis untuk membantu individu, tim, dan organisasi dalam transisi dari keadaan saat ini ke keadaan yang diinginkan. Ini meliputi semua aspek manajemen perusahaan termasuk manajemen stakeholder, komunikasi, pelatihan, dan dukungan untuk karyawan dalam menghadapi perusahaan teknologi. Yaitu pertama, komunikasi awal dan dukungan kepemimpinan, kedua, pelatihan dan sumber daya, ketiga, mendengarkan feedback, dan yang terakhir, keempat, evaluasi berkelanjutan. Hasil dan dampak dari Aquatics yaitu yang pertama, efisiensi operasional tinggi, peningkatan pengiriman yang barang berdampak signifikan pada manajemen pergudangan, mendukung efisiensi operasional, serta teknologi canggih dalam pengiriman dan penanganan barang mempercepat proses, mengurangi kesalahan, dan memangkas biaya. Hasil yang kedua yaitu mengambil keputusan cepat dan akurat, di mana sistem informasi terintegrasi memastikan kualitas produk dan pengelolaan persediaan yang tepat, serta mempercepat dan mempermudah pengambilan keputusan terkait pengadaan dan distribusi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu peningkatan interaksi pelanggan, di mana manajemen pergudangan yang baik dan pengiriman barang yang efisien meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mendukung interaksi yang lebih baik melalui layanan responsif dan pengalaman pelayanan yang personal. Analisis dan review Aquatics yaitu yang pertama tantangannya integrasi teknologi dalam sistem pergudangan yang sudah ada seringkali menimbulkan tantangan, terutama yaitu yang berkaitan dengan biaya dan kompleksitas teknik. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan adalah kunci untuk mengatasi tantangan. Review kedua yaitu peluang perbaikan. Terus-menerus investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru sangat penting. Penyesuaian berkelanjutan terhadap feedback pelanggan dan tren pasar dapat membantu perusahaan tetap kompetitif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian dari kelompok kami, ini dari referensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.